Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sekalian yang kami muliakan, jamaah kajian yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita. Alhamdulillah, setelah kita awali dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatannya, kemudian kita gandengkan dengan pemberian sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tentang fikih melalui kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, atau yang juga dikenal dengan Mukhtasar Abi Syuja', yang ditulis oleh beliau Al-Imam Al-Allamah Ahmad bin Husain Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas salah satu sunnah yang sangat utama sekali yang dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang bersiwak. Waktu-waktu yang dianjurkan dan yang dimakruhkan. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan memohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan pemahaman yang benar terhadap agamanya dan diberi taufik untuk dapat menjalankan berbagai macam ibadah yang Allah syariatkan kepada kita dengan sebenar-benarnya. Maka kita akan melanjutkan pasal yang berikutnya. Qala al-Imam al-Allamah Abu Syuja' Ahmad bin Husain Al-Asfahani Asy-Syafi'i rahimahullah, faslun wa faraidul wudu'i sittatun. Pasal yang berikutnya yaitu fardu wudu. Jadi masuk pada pembahasan tentang wudu, yang dimulai dengan wajib-wajibnya. Wajib-wajib wudu itu apa saja? Nah, maka beliau mengatakan bahwasanya fardu yang pertama itu adalah an-niyah, yaitu niat. Namun sebelum masuk kepada pembahasan tentang niat, kita harus mengetahui bahwasanya wudu itu, kalau dengan wawunya dhammah itu namanya itu perbuatannya yang kita kenal, mulai dari
mencuci tangan, berkumur dan seterusnya yang insya Allah nanti akan kita baca. Tapi kalau dengan wawunya fathah yaitu wadu, maka itu air yang digunakan untuk berwudu. Wadu. Jadi ada wadu, ada wudu. Sebelum masuk kepada wudu, kita menyebutkan terlebih dahulu syarat-syaratnya. Jadi ada syarat-syarat untuk berwudu dan ada kewajiban. Kemudian nanti ada sunnah-sunnahnya. Syaratnya, maka yang pertama Islam. Karenanya tidak sah orang non-muslim wudu kemudian masuk Islam. Ketika datang waktu sholat, kemudian langsung sholat. Tadi saya belum wudu. Tadi saya sudah wudu, padahal wudunya masih dalam keadaan kafir misalnya. Maka tidak boleh. Harus Islam. Kemudian at-tamyiz, bisa membedakan. Kemudian tuhuriyatul ma', airnya suci. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu. Air suci kemarin kita telah membahas. Maka tidak sah kalau kita berwudu tetapi syarat yang berupa air ini belum terpenuhi. Kemudian menghilangkan penghalang-penghalang yang dapat menghalangi air dari terkena air. Jadi itu berusaha dihilangkan. Seperti kalau ada kotoran-kotoran yang menempel, maka itu harus dihilangkan. Juga tidak ada penghalang secara syar'i, seperti orang yang haid atau orang yang nifas. Maka itu diantara syarat-syarat wudu. Kemudian diantara syarat wudu yang lainnya, khusus bagi orang yang mempunyai kondisi atau keadaan tertentu, yaitu orang yang kena atau wanita yang sedang istihadah. Istihadah itu orang yang darah haidnya itu tidak berhenti-berhenti, terus keluar sampai melebihi misalnya 15 hari. Kemudian setelah 15 hari kok masih keluar, maka darah tersebut bukan haid tetapi darah istihadah. Makanya wanita tersebut meskipun darahnya keluar, maka dia tetap wajib sholat. Nah, setiap mau sholat itu harus berwudu meskipun belum batal. Maka setiap sholat berwudu. Maka syarat untuk orang yang seperti ini, maka wudunya harus ketika sudah masuk waktu sholat. Jadi mau sholat duhur, kalau orang yang biasa nggak masalah, wudunya sebelum duhur, jam 10, jam 11 wudu. Kemudian adzan duhur, nggak wudu lagi nggak masalah, yang penting tidak batal. Tapi kalau orang yang istihadah, maka wudunya harus ketika sudah masuk waktu sholat. Demikian pula orang yang mempunyai penyakit salasul baul, atau apa kalau dalam bahasa kita mungkin anyang-anyangan ya, yang sering keluar air kencing, air seninya sering keluar, bahkan terkadang tidak disadari. Maka dia berada dalam keadaan yang darurat, maka tidak mengapa. Jadi dia wudu tetap sholat. Kemudian pas ketika sholat misalnya nggak sengaja ada air yang keluar, maka tidak dibatalkan, diteruskan sholatnya tidak masalah. Kalau dia mengidap penyakit itu. Nah, ini menunjukkan kemudahan Islam, Karena kalau setiap keluar kemudian batal wudu, itu untuk sholat bisa jadi belum selesai sudah keluar, nanti wudu lagi, belum selesai keluar wudu lagi, maka susah.
maka orang-orang yang dalam kondisi-kondisi tertentu seperti itu, maka syarat wudunya harus telah masuk waktu sholat. Kemudian masuk pada wajib-wajibnya wudu. Artinya kalau ini tidak terpenuhi, wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah, harus diulangi. Yang pertama adalah niat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala macam amalan-amalan itu bergantung pada niatnya. Lalu niatnya gimana? Apa yang kita lakukan ketika berniat? Maka niat itu tempatnya dalam hati. Utamanya tempatnya dalam hati. Namun apabila dilafatkan untuk menguatkan supaya hati kita tidak lalai, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi pada dasarnya di hati. Pada dasarnya niat itu letaknya di hati. Nah, lalu ketika wudu niatnya mau apa? Bisa dengan 3 macam niat. Yaitu yang pertama dengan niat mengangkat hadas atau bersuci dari hadas. Oh ya, tadi saya sudah batal, saya sudah kentut, atau saya sudah buang air misalnya. Maka saya dalam keadaan hadas, maka saya berwudu biar hadasnya terangkat. Atau berniat untuk supaya istibahatus sholat, diperbolehkan untuk sholat, karena salah satu syarat sholat itu adalah bersuci. Maka niat, wah ini sudah waktunya sholat, saya mau sholat dan saya akan memulainya dengan berwudu karena salah satu syarat sholat adalah wudu. Itu cukup dikatakan dalam hati, insya Allah. Atau yang paling simpel dan yang paling sederhana, ya sudah niat berwudu saja. Ini saya akan berwudu. Tanpa menyebutkan wudunya itu untuk apa tidak masalah. Maka itu tetap sah. Ini untuk membedakan apakah yang kita lakukan itu wudu yang merupakan ibadah atau hanya sekedar cuci muka misalnya. Dan wudu atau niat berwudu itu tempatnya itu adalah yang paling minimalnya atau yang wajibnya itu adalah sebelum atau bersamaan dengan mencuci muka. Artinya kalau sudah mencuci muka sudah selesai, baru keingat, belum niat wudu. Contohnya gimana? Contohnya orang merasa misalnya habis dari perjalanan, kena debu, kena polusi, kayaknya wajahnya kotor nih, cuci muka cuci muka. Kemudian sudah membasuh muka, baru teringat, oh iya sebentar lagi mau sholat zuhur, ya sudah sekalian wudu. Maka kemudian melanjutkan ke tangannya, setelah muka kan tangan, kemudian kepala, maka itu tidak sah. Maka harus diulang dari awal. Kalau sebelum mencuci muka itu belum diniatkan, maka harus diniatkan untuk berwudu terlebih dahulu. Jadi ini yang pertama adalah berniat. Niatnya untuk apa? Yang paling simpel niatnya untuk berwudu. Karena wudu itu adalah ibadah yang ma'ruf dalam syariat kita, dalam agama kita, yaitu dengan tata cara tertentu yang insyaallah nanti akan kita bahas. Kemudian yang berikutnya, wajib wudu yang selanjutnya itu adalah ghuslul wajhi, membasuh muka. Jadi yang wajib, kalau kita kan biasanya berwudu mulai dari cuci tangan, kemudian berkumur, kemudian baru cuci muka. Maka itu baik dan itu bisa menjadi wudu yang sempurna insyaallah. Tetapi kalau umpamanya
kita tiba-tiba datang ke tempat wudhu, niat ingin berwudhu, kemudian setelah itu langsung membasuh muka, maka insya Allah tetap sah. Kenapa? Karena wajib yang pertama dalam berwudhu, kewajiban dari amalan setelah niat yang pertama kali itu adalah mencuci muka atau membasuh muka dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian yang mencuci muka, mana sih batasan muka yang wajib dicuci? Maka itu dimulai dari tempat tumbuhnya rambut di kening, kemudian sampai bawah itu dagu. Kemudian secara lebar itu dari telinga sampai ke telinga. Maka ini disebut dengan muka. Kemudian termasuk juga wajib membasuh apapun yang ada di muka berupa rambut-rambut, baik itu alis, kemudian kumis misalnya. Kalau kumisnya, kalau rambutnya itu tipis, maka wajib kena ke pori-pori. Tapi kalau terlalu tebal, misalnya kumis yang terlalu tebal, maka insyaallah wallahu ta'ala cukup permukaannya tidak mengapa, sebagaimana yang disebutkan dalam Kifayatul Afiyah. Baik. Kemudian yang berikutnya di antara wajib wudu yang tidak sah apabila dilewatkan itu adalah wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, atau ada kalimat ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Sampai di sini ila maksudnya adalah ma'a, yaitu bersamaan dengan sikunya. Artinya sikunya wajib ikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum ilal mirfaqain, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian bersama dengan sikunya. Artinya sikunya juga masuk, wajib dicuci juga. Juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudirul ma'a 'alal mirfaq. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengairi air sampai ke siku. Kemudian beliau bersabda, hadza wudu'un la yaqbalullahu sholata illa bihi. Inilah wudu yang Allah tidak akan menerima sholat seseorang tanpa wudu, tanpa berwudu. Ini yang kedua, yang ketiga, niat wajah, membasuh wajah, kemudian membasuh tangan. Dan nanti ada perbedaan dengan wajib yang keempat, yaitu wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Jadi kalau yang wajib dalam mazhab Syafi'i ketika mengusap kepala itu hanya sebagian saja, sebagian saja. Di antara dalil yang digunakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah bi. Kalimat bi di sini maknanya adalah ba'd, sebagian dari kepala. Artinya kalau yang dibasuh sebagian, maka itu sudah cukup. Juga di antara ulama mazhab Syafi'i ada yang menambahkan dengan dalil seperti
orang yang mengusap kepala anak yatim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada suatu ketika Nabi pernah menyebutkan tentang keutamaan mengusap kepala anak yatim. Maka mengusap sebagian kepalanya itu sudah cukup, sebagaimana juga di sini. Maka yang wajib itu hanya sebagian saja. Itu sudah sah. Meskipun tentu saja yang terbaik itu adalah mengusap keseluruhan kepala, sebagaimana nanti disebutkan dalam sunnah wudhu. Ini wajibnya, kadar minimalnya. Yang penting ini ditunaikan, insya Allah sah. Tetapi tentu saja ada amalan yang terbaik, yaitu berwudu dengan wudu sempurna, dengan wudu yang selalu dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti insya Allah ketika kita membahas tentang sunnah-sunnahnya. Dan di sini ada hal yang patut kita perhatikan juga, ketika menyebutkan tentang wajah dan juga tangan, itu menggunakan kalimat ghusl ataupun membasuh. Di ayat juga seperti itu, faghsilu, maka basuhlah. Maka adapun ketika menyebutkan tentang kepala, maka kalimat yang digunakan adalah al-masah atau mengusap. Sehingga cara untuk mempraktekannya pun berbeda. Kalau kalimat ghusl, maka harus ada air yang mengalir dalam anggota badan tersebut. Adapun kalau mengusap, itu tidak perlu airnya itu dialirkan di kepala. Artinya kita menggayung dengan tangan kemudian diguyurkan ke kepala, tidak. Bahkan itu keliru. Disiram-siramkan, keliru. Tapi kalau wajah dan tangan itu wajib. Jadi tidak cukup hanya sekedar tangan kita dibasahi, ya, misalnya dimasukkan ke dalam gayung atau masuk ke dalam ember, kemudian diusap. Nah, itu tidak cukup. Maka harus ada air yang mengalir, dialirkan. Artinya airnya benar-benar siramkan ke dalam muka dan kepada muka juga kepada tangan sampai ke siku. Baik. Kemudian yang berikutnya atau fardul wudu yang kelima adalah wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini, dan membasuh. Nah, ini kembali membasuh, artinya harus ada air yang mengalir, dialiri air. Apa? Ar-rijlaini, yaitu dua kaki, ilal ka'baini, sampai ke mata kaki. Jadi wajib, dan mata kakinya itu masuk ke dalamnya. Artinya sampai ke mata kakinya juga ikut terbasuh, maka ini fardu wudu. Keempat hal ini itu disebutkan dalam ayat, yaitu di surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi masya Allah ya, kalau sholat ya, itu banyak sekali datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tetapi tidak disebutkan dengan detail tata cara pelaksanaannya seperti apa, tidak disebutkan. Hanya disebutkan melalui hadis. Tetapi kalau wudu itu disebutkan tata caranya.
dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Maidah ayat yang ke-6 yang sebelumnya kita baca itu. Dan di dalamnya menyebutkan 4 hal. Maka 4 hal ini wajib ada, yaitu membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai ke siku, mengusap kepala, kemudian yang keempat membasuh kaki sampai ke mata kaki. Ini fardu wudu. Kemudian termasuk yang wajib juga dari wudu, artinya nggak boleh ditinggalkan, itu adalah at-tartib atau urut. Jadi urut, rukun-rukunnya harus urut. Yang pertama niat, kemudian muka, tangan, kepala, kaki. Gak boleh kemudian tangan dulu, baru muka, kemudian kepala, lalu kaki. Gak boleh. Atau datang-datang kakinya kotor, kemudian mencuci kaki terlebih dahulu, kemudian wudhu hanya sampai kepala saja. Oh, tadi kakinya sudah dibasuh, berarti tidak perlu. Nggak boleh. Harus urut. Karenanya di sini beliau menyebutkan fardu wudhu yang keenam adalah wat tartibu ala ma dzakarnahu, yaitu urut dalam menunaikan wajib-wajib wudhu seperti yang kami sebutkan. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian yang selanjutnya itu fardunya. Yang selanjutnya adalah sunnah-sunnahnya. Bedanya apa? Kalau fardu ditinggalkan atau dikerjakan tidak sesuai dengan yang semestinya, wudhunya tidak sah. Harusnya ghusl tetapi cuma mengusap, maka itu tidak sah. Harusnya urut tapi tidak urut, maka itu tidak sah. Harus dikerjakan. Tapi kalau sunnah umpamanya terlewat, itu tidak masalah, itu tidak mengapa. Wudhunya tetap sah, tidak diulangi, tidak mengapa, baik disengaja maupun lupa. Kalau yang wajib, meskipun lupa nggak boleh. Sudah selesai wudhu, ya, kemudian mau sholat, ya, ketika sholat kok sikunya masih, oh iya tadi wudhunya cuma sampai pertengahan tangan saja, lupa nggak sampai siku, karena ngelipet bajunya hanya sampai sini, ya, dan bajunya nggak basah, lupa, ya, maka tetap nggak sah. Tapi kalau sunnah-sunnah wudhu meskipun disengaja pun secara keabsahan tetap sah. Hanya saja dia melewatkan keutamaan yang sangat besar sekali. Karenanya ada keutamaan dari Nabi SAW bagi siapapun yang berwudhu dengan wudhu yang sempurna. Maka sunnah-sunnah wudhu itu apa saja? Beliau mengatakan, wa sunanuhu asyratu asya, dan sunnah-sunnah wudhu itu ada 10 hal, ada 10 perkara. Yang pertama adalah at-tasmiyah, membaca bismillah. Jadi kita sudah berniat wudhu tapi nggak baca bismillah, langsung memulai wudhu, maka itu absah, wudhunya tetap sah. Meskipun dalam hal ini ya, ada ulama lain yang mewajibkan, seperti seperti perkataan Imam Ahmad, kalau beliau menganggap basmalah itu wajib, yang kalau ketinggalan maka hendaknya ia ucapkan kapanpun dia mengingat, sama seperti ketika makan. Jadi basmalah itu wajib tapi tidak harus diucapkan di awal. Yang terbaik diucapkan di awal, bismillah. Tetapi kalau umpamanya keingat bismillahnya belum diucapkan sedangkan dia sedang mencuci tangan, maka ya udah bismillahnya saat mencuci tangan nggak masalah, bismillah. Itu kalau yang menganggapnya wajib. Tapi kalau di sini disebutkan bahwasanya basmalah itu bukan termasuk yang fardu, tetapi yang sunnah. Artinya kalau kelupaan membaca bismillah tetap sah, namun tetap dianjurkan
ya, membaca bismillah. Sangat dianjurkan. Terlebih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai macam riwayat yang jalur periwayatannya cukup banyak dengan berbagai macam lafaz, ya, beliau bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Dalam riwayat yang lain aqta, ada riwayat pula ajdam, banyak riwayat. Artinya segala sesuatu yang penting, yang bermanfaat, yang tidak dimulai dengan bismillah, maka ia terputus. Jadi membaca bismillah sunnah yang pertama. Kemudian juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bahwasanya Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, tawaddu bismillah, berwudulah kalian dengan menyebut nama Allah. Kemudian sunnah yang kedua itu adalah mencuci kedua tangan sebelum memasukkannya ke bejana. Ini kalau wudunya itu dengan menggunakan wadah, dan ini yang biasa dahulu dilakukan. Kalau sekarang masya Allah ya, nikmat yang sangat agung. Kita wudu tinggal buka keran. Kalau dulu ya rumah-rumah itu nggak pakai ada sambungan keran-kerannya, itu nggak ada. Jadi kalau wudu ya pakai wadah. Ya. Terkadang wudu sendiri ya pakai wadah, atau terkadang ada, kalau yang lebih enak ya ada yang menuangkan, maka itu lebih enak. Maka kalau kita kemudian wudu sendiri nggak ada yang menuangkan kemudian pakai wadah, maka di antara sunnahnya sebelum memasukkan tangan ke dalam wadah kita cuci tangan terlebih dahulu. Ini sunnahnya. Tetapi harus diperhatikan di sini. Ya. Ini sunnah kalau kita wudunya itu dalam keadaan yakin bahwasanya tangan kita tidak ada najisnya. Karenanya mencuci tangan sebelum berwudu itu ada hukum yang berbeda-beda. Ya. Ada hukumnya itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah. Ya. Setidaknya ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama itu adalah ketika kita mengetahui bahwasanya tangan kita ada najisnya. Maka hukumnya bukan menjadi sunnah lagi, tetapi wajib harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasukkan tangan untuk menggayung dari wadah air. Kemudian keadaan kedua adalah ketika kita bangun dari tidur. Sebagian ulama itu ada yang mengatakan wajib, seperti Imam Ahmad dan yang lainnya. Itu jadi kalau kita bangun tidur nggak boleh langsung mencelupkan tangan tangan ke dalam wadah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum min naumihi falyughsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia mencuci kedua tangannya 3 kali sebelum memasukkan ke dalam wadah yang berisi air. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui semalam itu tangannya bermalam di mana. Terkadang tidak sadar, misalnya tidur, tapi kemudian mohon maaf tangannya itu memegang kemaluannya, ya. Yang bisa jadi ada najisnya yang tidak dia ketahui misalnya. Ya. Intinya Nabi memerintahkan kalau bangun tidur itu mencuci tangan terlebih dahulu. Maka kalau dia itu adalah cuci tangannya setelah dia mencuci tangan, setelah bangun tidur di malam hari, maka dia juga wajib untuk mencuci tangan.
Adapun keadaan yang ketiga adalah keadaan yang selain dari dua hal tadi. Selain dari dia mengetahui bahwasanya tangannya ada najisnya, artinya tangannya dia yakin gak ada najisnya. Juga dia tidak baru bangun tidur, maka disunahkan tetap langsung mencuci sebelum berwudu dia mencuci tangan. Hukumnya sunnah kalau dalam ini. Seperti ini misalnya sedang pengajian, kemudian nanti sholat isya, maka sebelum sholat isya berwudu, maka sunnah hukumnya mencuci tangan. Artinya kalau nggak mencuci tangan nggak masalah. Tapi kalau bangun tidur, maka sebelum memasukkan ke dalam wadah yang berisi air untuk berwudu harus cuci tangan terlebih dahulu. Caranya gimana? Ya, bisa dengan menuangkan. Ya. Pertama dengan tangan kanan memegang wadahnya, kemudian menuangkan ke tangan, memegang dengan tangan kiri, kemudian menuangkan ke tangan kanan, kemudian dicuci sebanyak 3 kali. Jadi yang dimaksud sunnah di sini adalah keadaan yang ketiga, yaitu selain tangan yang dalam keadaan najis dan selain keadaan ketika dia bangun dari tidurnya. Baik, hadirin sekalian yang kami muliakan, karena kelihatannya kita telah memasuki waktu isya, mungkin kita cukupkan pembahasan kita di malam hari ini sampai sunnah-sunnah wudu yang kedua, yaitu mencuci kedua tangan sebelum memasukkan ke bejana atau ke wadah air yang digunakan untuk wudu. Insyaallah sunnah-sunnah yang lainnya akan kita bahas atau kita sampaikan, kita bacakan pada pertemuan berikutnya jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan akan adanya pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.